Halo sahabat budaya. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Sahabat budaya, pada video kali ini saya akan membahas sebuah lakon wayang kulit, di mana dalam kisah tersebut, terjadi perseteruan antara Raden Antasena dan Raden Antareja. Hal tersebut terjadi karena kecemburuan Raden Antareja, yang menganggap Pandawa tidak adil kepada anak-anaknya. Lalu bagaimana kisahnya? Mari simak video berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Bambang Irawan berangkat bersama para Kurawa mengejar Raden Antasena. Begitu bertemu yang dicari, para Kurawa segera mengepung pemuda itu. Raden Antasena tentu saja menolak dibawa kembali ke kesatrian Jangkar Bumi. Para Kurawa yang terdiri atas Arya Dursasana, Raden Kartomarma, Raden Srutayu, dan yang lain maju mengeroyok Raden Antasena. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang mampu mengalahkan pemuda itu. Justru merekalah yang dibuat kocar-kacir menghadapi kesaktian Raden Antasena yang tersembunyi di balik sikap polosnya. Bambang Irawan yang mengemban amanat dari Raden Antareja segera maju menyerang Raden Antasena. Karena yang bertindak adalah sepupu sendiri, Raden Antasena pun tidak melawan. Sambil menghindar, ia menasihati Bambang Irawan agar tidak ikut-ikutan memberontak seperti Raden Antareja. Bambang Irawan tidak peduli. Yang ia tahu hanyalah Raden Antareja dan dirinya sudah bersaudara akrab sejak kecil. Apa yang menjadi cita-cita Raden Antareja, menjadi cita-citanya pula. Karena tidak dapat mengalahkan Raden Antasena, Bambang Irawan pun menghunus keris dan menyerang sepupunya itu. Raden Antasena sedih karena Bambang Irawan melupakan persaudaraan di antara mereka, ia pun menangkis serangan keris tersebut dan tanpa sengaja memukul dada Bambang Irawan hingga jatuh pingsan. Melihat adik kesayangannya tak sadarkan diri, Raden Antareja marah dan menyerang Raden Antasena. Raden Antasena semakin sedih karena persaudaraan mereka dianggap sudah tidak berlaku. Raden Antareja menjawab, yang namanya saudara adalah yang saling mendukung. Bambang Irawan adalah satu-satunya saudara karena sudah menyatakan dukungan terhadap dirinya. Raden Antasena yang telah memukul Bambang Irawan pun ditantang untuk memukul dirinya. Raden Antasena menolak. Ia berkata bahwa tadi tangannya memukul Bambang Irawan adalah karena tidak sengaja. Jika Raden Antareja hendak membalas, maka ia bersedia menerima pukulan tanpa melawan sedikit pun. Raden Antareja pun memukul Raden Antasena dengan keras. Raden Antasena hanya tersenyum tanpa bergerak. Raden Antareja tersinggung merasa disepelekan. Kemarahannya memuncak dan matanya pun memerah. Tidak lama kemudian wajah Raden Antareja berubah menjadi naga dengan lidah menjulur mengerikan. Raden Antasena terkejut melihat perubahan wujud kakaknya. Ia segera melompat jauh, meloloskan diri karena menduga kakaknya itu sudah kerasukan setan. Sementara itu, Raden Abimanyu dan para Ponokawan sedang mencari hilangnya Raden Gatotkaca yang meninggalkan kerajaan Amarta tanpa pamit. Dalam perjalanannya itu, mereka bertemu Raden Antareja dan para Kurawa yang mengejar Raden Antasena. Raden Abimanyu pun menyapa Raden Antareja dengan penuh hormat. Namun, Raden Antareja menjawab dengan ketus karena hasutan Pati Sengkuni yang mengingatkan dirinya, bahwa Raden Abimanyu adalah sepupu kesayangan Raden Gatotkaca. Para Pandawa semuanya pilih kasih. Raden Werkudara lebih menyayangi Raden Gatotkaca dibanding Raden Antareja. Sama seperti Raden Arjuna pun lebih menyayangi Raden Abimanyu daripada Bambang Irawan. Mendengar hasutan itu, Raden Antareja kembali mengamuk dengan wajah berubah mirip naga. Raden Abimanyu pun diserangnya tiba-tiba. Raden Abimanyu berusaha membela diri, keduanya lalu bertarung sengit, hingga akhirnya Raden Abimanyu terluka oleh bisa yang disemburkan Raden Antareja. Untungnya Raden Antasena muncul dan langsung menyambar tubuh sepupunya itu. Raden Antasena membawa lari tubuh Raden Abimanyu dan berhasil lolos dari kejaran Raden Antareja bersama para Kurawa. Raden Gatotkaca yang dicari-cari sudah 1 bulan ini berguru kepada Bathara Guritno di tepi Samudera Utara. Sebagai senopati baru di kerajaan Amarta, ia merasa ilmunya masih kurang sehingga memutuskan untuk pergi bertapa, dan akhirnya didatangi dewa tersebut. Bathara Guritno adalah putra Bathara Tantara, sedangkan Bathara Tantara adalah putra Bathara Sumarma, dan Bathara Sumarma adalah putra Bathara Bayu. Meskipun seorang dewa,
Namun Bathara Guritno dahulu kala pernah berguru kepada leluhur para Pandowo, yaitu Resi Manumonoso, sang pendiri padepokan Sapto Argo. Kini ia pun mewariskan ilmu yang ia dapatkan itu kepada keturunan ketujuh Resi Manumonoso, yaitu Raden Gatotkaca. Meskipun hanya 1 bulan, namun Raden Gatotkaca sudah menyerap hampir semua ilmu yang diajarkan Bathara Guritno kepadanya. Tiba-tiba Raden Antasena menemukan tempat itu. Ia datang sambil menggendong tubuh Raden Abimanyu yang terluka parah. Raden Gatotkaca sangat terkejut dan marah melihat adik sepupu kesayangannya mengalami nasib seperti ini. Ia bertanya kepada Raden Antasena siapa yang telah melukai Raden Abimanyu. Raden Antasena pun bercerita apa adanya, bahwa kakak mereka, yaitu Raden Antareja telah hilang kesadaran karena hasutan Pati Sengkuni. Kini Raden Antareja berniat memberontak untuk merebut kedudukan Senopati Kerajaan Amarta. Raden Gatotkaca marah mendengarnya. Ia tidak keberatan jika jabatannya sebagai Senopati diambil Raden Antareja. Yang membuatnya marah adalah mengapa Raden Antareja melupakan persaudaraan hingga melukai Raden Abimanyu seperti ini. Bathara Guritno pun memeriksa luka Raden Abimanyu. Sambil membaca mantra ia mengusap dada pemuda itu. Sungguh ajaib, luka Raden Abimanyu sembuh seketika dan ia pun siuman dari pingsan. Raden Gatotkaca memeluk sepupunya itu dan berterima kasih atas pertolongan Bathara Guritno. Raden Gatotkaca kemudian mohon pamit kepada Bathara Guritno untuk kembali ke kerajaan Amarta. Sebagai senopati angkatan bersenjata, ia merasa ini adalah kewajibannya untuk memadamkan pemberontakan Raden Antareja. Bathara Guritno merestui dan ikut mendoakan semoga muridnya itu meraih kemenangan. Setelah Raden Gatotkaca dan kedua saudaranya pergi, Bathara Guritno tiba-tiba didatangi Bathara Narada yang turun dari kahyangan. Bathara Guritno pun menyembah hormat kepadanya. Bathara Narada berkata bahwa ia membawa perintah dari Bathara Guru, yaitu Bathara Guritno ditugaskan untuk menitis kepada Raden Gatotkaca sebagai penambah kesaktian dan kebijaksanaan pemuda tersebut. Kelak jika sudah meletus perang Bratayuda, maka Bathara Guritno boleh kembali lagi ke kahyangan. Bathara Guritno menerima perintah dengan senang hati. Ia pun mohon pamit menyusul Raden Gatotkaca menuju kerajaan Amarta. Setelah Bathara Guritno pergi, Bathara Narada melanjutkan perjalanan menuju padepokan Kendali Sodo di Gunung Kundalini. Di padepokan tersebut bersemayam pendeta wanara putih yang ternama di zaman kuno, yaitu Resi Anoman. Melihat Bathara Narada datang, Resi Anoman pun menyembah hormat. Bathara Narada mengingatkan apa yang menjadi tugas Resi Anoman di Gunung Kundalini. Resi Anoman menjawab dirinya tidak lupa, yaitu menjaga penjara gaib yang berisi roh Prabu Rahwana. Bathara Narada pun berkata bahwa Resi Anoman telah lalai dalam tugasnya, sehingga roh Prabu Rahwana berhasil meloloskan diri. Resi Anoman tidak percaya. Ia pun pergi memeriksa penjara gaib yang berada di bawah Gunung Kundalini. Ternyata benar, roh Prabu Rahwana sudah tidak ada di sana. Ia sangat menyesal dan kecewa pada diri sendiri yang telah lengah. Bathara Narada menghibur Resi Anoman jangan berkecil hati. Ia pun memberikan petunjuk bahwa roh Prabu Rahwana saat ini sedang mengamuk di kerajaan Amarta. Resi Anoman berterima kasih. Ia lalu mohon pamit berangkat menangkap kembali roh Raja Angkara Murka tersebut. Sementara itu di kerajaan Amarta, Prabu Puntadewa dihadap para adik, yaitu Raden Werkudara, Raden Arjuna, Raden Nakula, dan Raden Sadewa. Mereka juga menerima kunjungan Prabu Kresna dari kerajaan Dwarawati yang mendengar kabar tentang hilangnya Raden Gatotkaca. Raden Abimanyu berangkat mencari namun belum kembali pula membawa hasil. Tiba-tiba datang para punakawan melaporkan Raden Antareja yang menginginkan jabatan senopati. Raden Antareja tampaknya sudah lupa diri hingga tega melukai Raden Abimanyu menggunakan semburan bisa. Entah bagaimana nasib Raden Abimanyu saat ini. Para panakawan tidak mengetahui karena dibawa kabur Raden Antasena. Raden Werkudara marah mendengar laporan itu. Tiba-tiba di luar istana terdengar suara ribut-ribut, rupanya Raden Antareja telah datang dan mengamuk menghadapi para prajurit dan punggawa, namun tidak ada seorang pun yang mampu mengatasi amukan Raden Antareja. Raden Werkudara maju menghadang putra sulungnya itu. Ia memarahi Raden Antareja yang sudah gila karena membuat keributan di negeri sendiri. Raden Antareja menjawab, dirinya menjadi gila adalah karena sikap ayahnya yang pilih kasih, lebih menyayangi Raden Gatotkaca dibanding para putra yang lain.
Raden Werkudara marah dituduh demikian. Ia berniat memukul Raden Antareja, namun Raden Gatotkaca tiba-tiba muncul melerai. Raden Gatotkaca memohon kepada Raden Werkudara agar mundur, biar dirinya saja yang memadamkan pemberontakan Raden Antareja. Raden Antareja bertanya apakah Raden Gatotkaca hendak membalas dendam karena dirinya telah melukai Raden Abimanyu? Raden Gatotkaca menjawab, dirinya tidak perlu membalas dendam karena Raden Abimanyu telah sembuh berkat pertolongan Bathara Guritno. Oleh sebab itu, tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Tidak lama kemudian, Raden Abimanyu pun datang bersama Raden Antasena. Raden Antareja melihat sepupunya itu baik-baik saja, pertanda sudah sembuh dari semburan bisa miliknya. Raden Gatotkaca lalu berkata, apabila Raden Antareja memang menginginkan kedudukan sebagai senopati kerajaan Amarta, maka dirinya ikhlas menyerahkan jabatan tersebut. Sebagai sesama putra Pandhawa sungguh memalukan apabila bertarung hanya demi memperebutkan jabatan. Raden Antareja marah merasa direndahkan, ia tidak butuh belas kasihan Raden Gatotkaca. Yang ingin ia tunjukkan adalah, orang-orang harus melihat bahwa dirinya lebih pantas dan lebih berhak menduduki jabatan senopati dibanding adiknya itu. Untuk itu, mereka berdua harus bertanding untuk membuktikan siapa yang lebih sakti. Raden Gatotkaca menjawab, menjadi senopati tidak cukup hanya bermodalkan kesaktian, tetapi juga perlu memiliki kebijaksanaan. Raden Antareja marah merasa dinasihati, dan ia pun menyerang adiknya itu. Maka, terjadilah pertarungan sengit antara dua bersaudara tersebut. Kesaktian yang baru dipelajari dari Bathara Guritno kini digunakan Raden Gatotkaca untuk melawan Raden Antareja. Setelah bertarung cukup lama, Raden Antareja akhirnya terdesak mundur. Ia pun melakukan krida dan seketika wajahnya berubah menjadi seperti naga dengan lidah menjulur mengerikan. Dalam wujud tersebut, kekuatan Raden Antareja meningkat 10 kali lipat dibanding sebelumnya. Kali ini ganti Raden Gatotkaca yang terdesak oleh kesaktian sang kakak. Semakin lama serangan Raden Antareja semakin dahsyat. Berkali-kali ia menyemburkan bisa, namun masih dapat dihindari Raden Gatotkaca yang bergerak dengan cepat. Meskipun demikian, lama-lama Raden Gatotkaca merasa letih juga dan bisa-bisa kehabisan tenaga. Pada saat itulah Bathara Guritno datang dan ia melihat muridnya dalam bahaya. Sesuai petunjuk Bathara Narada, ia pun masuk ke dalam tubuh Raden Gatotkaca, menyatu jiwa raga dengan muridnya itu. Seketika Raden Gatotkaca seperti mendapat kekuatan baru. Ia pun balas mengimbangi Raden Antareja dengan melakukan krida pula. Dari punggung Raden Gatotkaca tiba-tiba muncul sepasang sayap yang membentang lebar. Raden Gatotkaca dan Raden Antareja kembali melanjutkan pertarungan. Lama-kelamaan Raden Antareja terdesak menghadapi kesaktian Raden Gatotkaca. Sesaat ia lengah dan berhasil diringkus Raden Gatotkaca. Pada saat itulah Resi Anoman muncul dan tangannya ikut menjambak rambut Raden Antareja. Mulutnya komat-kamit membaca mantra. Raden Antareja merasa kesakitan dan dari mulutnya keluar asap yang berubah menjadi sosok raja raksasa menyeramkan. Ia adalah roh Prabu Rahwana. Resi Anoman dengan cekatan menghajar roh Prabu Rahwana yang telah kabur dari penjara gaib Gunung Kundalini dan selama ini merasuki pikiran Raden Antareja. Roh Prabu Rahwana kewalahan dan akhirnya berhasil ditangkap Resi Anoman untuk kemudian dibawa pulang ke Padepokan Kendali Sodo. Setelah roh Prabu Rahwana keluar dari tubuhnya, Raden Antareja merasa lemas tak berdaya. Wajahnya kini kembali seperti sedia kala, tidak lagi seperti naga. Raden Gatotkaca pun kembali ke wujud semula, tidak lagi bersayap seperti Garuda. Ia lalu memeluk kakaknya itu dan meminta maaf atas pertarungan yang keras tadi. Raden Antareja balas memeluk dan meminta maaf atas kejahatannya memberontak pada negara. Prabu Kresna dan para Pandhawa mendatangi Raden Gatotkaca dan Raden Antareja. Melihat itu, Pati Sengkuni dan para Kurawa merasa kecewa. Mereka lalu berhamburan karena diterjang Raden Werkudara sebagai pelampiasan rasa kesal. Setelah keadaan tenang, Prabu Puntadewa pun menawarkan jabatan wakil senopati kepada Raden Antareja. Namun, Raden Antareja menolak jabatan itu. Dirinya sungguh sangat malu telah melakukan pemberontakan seperti ini, dan menyebabkan banyak orang terluka. Jika memang jabatan wakil senopati perlu ada, biarlah Raden Abimanyu saja yang lebih pantas mendudukinya.
Para Pandowo senang melihat Raden Antareja telah menyesali perbuatannya. Mereka pun tidak menjatuhkan hukuman karena pemberontakan itu terjadi, karena Raden Antareja dirasuki roh Prabu Rahwana dan juga karena mendapat hasutan Pati Sengkuni. Namun demikian, Raden Antareja tetap merasa bersalah dan minta dijatuhi hukuman. Raden Werkudara selaku Jaksa Agung mengusulkan agar Raden Antareja dihukum berpuasa untuk menghilangkan pengaruh buruk dalam pikirannya. Prabu Puntadewa setuju dan memutuskan Raden Antareja harus berpuasa selama 100 hari dan dilarang keluar meninggalkan kesatrian Jangkar Bumi. Raden Antareja pun menerima hukuman itu dengan senang hati, demi untuk menebus kejahatannya pada negara. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam budaya.